Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi jama'ana fi hadzal makan walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الملك الحنان المنان العلام. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنسان والأنام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الرفق والجود والكرم والبر والإحسان. أما بعد. Yang saya hormati Syekh Dr. Ismail Haji Kasim Mengarah dan penasihat Persatuan Rahmatan Pertumbuhan Rahmatan lil Alamin. Yang saya hormati Tengku Burhanuddin, pengurusi Pertumbuhan Rahmatan lil Alamin, dan yang saya hormati Bapak Dr. Yahya Muhammad, Wakil Timbalan Pengurusi Pertumbuhan Rahmatan lil Alamin. Yang saya hormati Abu Wakil Ketua MPU Aceh. Saya kurang juga Pak. Abu Muslim, Profesor Dr. Muslim Ibrahim yang sebelah kiri saya. Coba kamu sebentar. Pak Profesor Muslim. Kemudian Abu Wakil Ketua Tengku Haji Muhammad Daud Zamzami di seorang ulama karismatik kita, punya pesantren. Kemudian yang saya hormati Abu Faisal Ali, Wakil Ketua, belum bisa hadir, gambarnya ada di situ, masih enggak. Kemudian yang juga saya hormati Kepala Sekretariat yang mengurusi MPI, Bapak Dr. Andes Haji Saifuddin MM. Ini. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, ini cincin, yang salah-salah dimaafkan nanti. Mencoba selesai ini yang berhadir semuanya. Pertama-tama mari kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kekuatan dan kesempadan kepada kita sekalian, di mana Syekh dan bapak-bapak, kalau di sini kita abu-abu, ya dari sini abu-abu dari Negeri Sembilan. Alhamdulillah pada hari ini telah bisa datang ke tempat kami ke MPU Aceh sebagai silaturahmi abu-abu, bapak-bapak dan tuan Syekh yang dari Negeri Sembilan pada hari ini. Ya, Kuala Lumpur. Ini barangkali merupakan satu hal yang sangat istimewa diberikan Allah.
bisa ketemu dengan kami di sini. Ya tentunya dalam waktu yang sangat mendadak. Artinya apa? Biasanya kedatangan tamu dari Malaysia, dari Johor, kemarin dari mana-mana, memang sering setiap bulan ada 2-3 kali. Yang lalu, minggu yang lalu ada juga dari Thailand, di sini, dari Jalaya, Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk biksu-biksunya. Datang kembali pakai baju kuning dan sebagainya itu. Dan juga dari Kelantan bulan lalu. Lagi ya, tentunya dalam rangka saling yang silaturahmi di antara saudara kita yang ada di Malaysia. Seperti tuan dan puan pada hari ini bisa bertemu dalam waktu yang singkat barangkali. Memang kemarin ditelepon oleh Ustaz Sofyan Hasan, Ustaz Sofyan Saleh. Ini juga saya terkejut juga, biasanya Pak Arifin. Nah Pak hari ini dipandu oleh Ustaz Sofyan Saleh. Dan mungkin sudah cukup kenal beliau-beliau dengan beliau ini dan beliau ini barangkali. Saya katakan bagaimana ya, kemarin hari pray, hari ini kerja, besok pray lagi ini. Mungkin ada orang di kantor. Tapi ya, setelah saya kompromi dengan Pak Sekretaris, Wakil Ketua, alhamdulillah tidak apa-apa. Kita menyambut tamu dari jauh, tamu dari Malaysia yang datang kemari, kita terima. Walaupun waktu singkat barangkali kita terima. Tidak langsung saya dengan telepon saya kepada beliau ini. Biasanya kalau ada tamu itu kita buat surat, kirim, ulama-ulama dan sebagainya. Karena diminta maaf, mungkin kurang yang datang hari ini. Biasanya ada ulama-ulama yang dari daerah juga hadir, tapi alhamdulillah tidak apa-apa. Penting untuk kali ini bisa ketemu di sini, jadi ke depan ketemu lagi di sini ataupun ke sana, insya Allah. Kemudian saya sebagai pimpinan MPU ucapkan selamat datang kepada Syekh Dr. Ismail Al-Qasim sebagai pengaras pengurusi atau penasihat pertemuan Ramadan Alamin, dan juga kepada tuanku Tengku Burhanuddin pengurusi Rahmat ini pertemuan Ramadan Alamin yang telah datang pada sore hari ini. Insyaallah akan dengan hari ini merupakan hari pertama barangkali seluruh kita dan terus akan bersambung sampai dengan hari-hari kemudian nanti insyaallah. Sebelumnya barangkali sedikit ya sebelum kami kembalikan tolong ketuanya untuk menyampaikan tujuan hasrat minat, maka sedikit saya perkenalkan dengan MPU ini. MPU ini adalah salah satu, lupa saya belum buka diri. Nama saya Dr. Agus Tengku Haji Ghazali Muhammad Syamah, itu namanya dari situ. Ketua Umum Aceh. Ya, MPU adalah merupakan suatu lembaga keistimewaan Aceh. Di antara beberapa lembaga lainnya ada yang namanya Dinas Syariah Islam, ada yang namanya MAA, Majlis Adat Aceh, ada yang namanya MPD, Majlis Pendidikan Daerah, dan MPU, Majlis Ulama, Majlis Perusatan Ulama Aceh. Ini majelis-majelis ini tidak ada di daerah lain yang seperti ini. Kalau MPU di Aceh namanya, kalau daerah lain namanya MUI. Itu ya suatu perbedaan. Ini nama khas karena ini daerah khas. Nama khas dan daerah khas. Khasnya apa? Istimewa Aceh. Ada otonomi khusus. Ya kan? Ada istimewa yang tidak diberikan kepada orang lain, ada anak Aceh. Itu musuhnya. Itu sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang 44 nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan daerah istimewa Aceh. Kemudian juga Aceh ini dalam Undang-Undang pemerintahan Aceh khusus
tentang khusus tentang Aceh, pemerintah Aceh, diatur dalam undang-undang itu. MPU juga disebutkan dalam undang-undang itu. Nah ini, karenanya Bapak sekalian, ya Ibu sekalian saya hormati, bahwa MPU ini adalah satu lembaga keistimewaan Aceh yang diberikan oleh pemerintah pusat dasar kepada undang-undang yang telah disebutkan, istimewa di bidang agama, istimewa di bidang adat, istimewa di bidang pendidikan, dan istimewa di bidang perkawinan ulama. Nah, ini 4 keistimewaan yang diberikan kepada Aceh. Lembaga MPU ini adalah suatu lembaga yang merupakan mitra kerjasama setara dengan pemerintah, dengan gubernur, dengan DPR, dengan lainnya. Tentu tugasnya dan fungsinya berbeda, setara, tapi tugasnya masing-masing. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya sesuai dengan undang-undang yang ada, MPU ini tidak boleh diintervensi oleh gubernur, tidak boleh diintervensi oleh pihak-pihak lain, karena ini adalah merupakan suatu lembaga yang independen sebagai mitra sejajar kerjasama dengan pemerintah, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 2006 Pasal 138, 139 dan 140, diatur tentang tugas MPU, peran MPU, dan keberadaan ekstensi MPU sendiri. Misalnya kita lihat MPU itu bertugas, itu kurang jelas. Pertama, memberikan tausiah, masukan, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syariat Islam. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat ulama, pendapat dalam masyarakat tentang masalah keagamaan. Ketiga, melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penulisan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam, dan juga melakukan pengkaderan ulama. Ini tahun 2013 ini kita telah membuat pengkaderan, ada tiga angkatan. Tiga angkatan, satu angkatan 40 orang. Berarti 3 angkatan 120 orang. Ada putra, ada putri. Ya, jadi antara putra putri kita lain-lain angkatan. Angkatan A itu putra, B putri, kemudian putri. Tidak ada digabung-gabungkan, putra dan putri dipisah-pisahkan. Ya, lebih memudahkan barangkali, apalagi ada hal yang lebih khusus yang menyangkut dengan keperempuanan itu sendiri. Nah, itu yang kita lakukan tahun ini, tahun 2018. Setiap tahun itu kita lakukan pengkaderan ulama. Yang kader-kadernya itu kita ambil, kita minta dari daerah tingkat 2, daerah kabupaten, kota. Kita minta itu jumlah semuanya 23 kabupaten kota mengirim 40 orang semuanya. Di daerah itu di sini akan kita didik dengan syarat mereka itu yang telah bisa mengajar kitab I'anatul Talibin itu kita bisa bikin. I'anatul Talibin dia sudah bisa mengajar kitab itu, apalagi berbahasa Arab. Bahasa Arab sekalipun tidak begitu aktif, ya, tapi kalau membaca bisa menjelaskan itu sudah. Itu yang di antara syarat-syaratnya. Ya, syaratnya kita bagi ke sini. Kalau belum bisa membaca kitab Arab, belum menjadi guru kitab paling rendah I'anatul Talibin, itu tidak bisa sebagai anggota kader ulama. Ya. Ini kita kader ulama itu adalah untuk mendidik, melanjutkan jadi ulama-ulama seperti ulama-ulama besar. Nah ini, maka itu sengaja setiap tahun kita adakan pengkaderan ulama. Kemudian barangkali pulau ini sekedar karena waktu yang singkat, karena kita serahkan waktu yang selebar-lebarnya, sepanjangnya
Tuan Syekh, kepada Bapak Ibu sekalian, itu akan bisa bertanya ya, kepada kami, insya-Allah kami akan menjawab. Demikianlah barangkali sebagai khutbah sambutan pembukaan daripada saya, dan sekali lagi ucapkan selamat datang kepada Tuan Syekh, Bapak, Ibu, tuan-tuan dan puan sekalian yang telah berhadir di tempat yang mulia ini. Dan inilah namanya komplek persatuan Majelis Ilmu Kata Tuhan Aceh. Dengan serbaguna ada belakang kita, Wisma ada ini, ada gedung LP POM ada, sebelah itu gedung Arsip ada, Masjid Musala sudah ada, alhamdulillah sudah memenuhi lah persyaratan sebagai MPU. Jadi sini ada tempat-tempat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan serahkan kepada Bapak Ketua. Izinkan saya Bapak lebih dahulu memberi sedikit pengenalan ucapan. Lebih dahulu kami memohon maaf kerana terlewat tadi, maklum saja hari Jumaat dan juga balik makan dahulu dan sebagainya. Dan yang keduanya, kami amat berterima kasih kerana kesediaan menerima kami dalam keadaan di mana kami tidak ada surat menyurat terlebih dahulu. Kata orang begitu tergesa-gesa ya, kerana kami ada cuma satu hari lagi besok untuk pulang ke Kuala Lumpur. Jadi Pertubuhan Rahmatan Lil Alamin itu satu pertubuhan NGO ya, pertubuhan bukan kerajaan. Kami menubuhkan pertubuhan ini semata-mata untuk memberi khidmat kepada masyarakat Islam di dalam khusus di dalam dakwah Islamiah dan di dalam kebajikan masyarakat Islam. Tak kira di mana, di Malaysia, di Indonesia, di Timur Tengah, di India, di Aceh. Khusus kita datang di sini Aceh, khusus di Aceh. Pertama kali kita sampai di sini di pemerintahan Indonesia. Alhamdulillah. Jadi Dr. Tunku Razali Muhammad Syab, kami tak sangka dapat berjumpa dengan doktor dan juga wakil-wakil Majlis Musyawarah yang permusyawaratan ulama Aceh, lebih kurang macam majlis ulama di Malaysia lah, begitu ya. Dan setahu saya majlis ulama ni biasanya digabung oleh para mufti ya. Seharusnya saya adreskan Sahibus Sonahan Dr. Tunku Razali dan saudara-saudara sekalian. Saya tak nak banyak berucap, cuma nak mengatakan bahawa Syekh Dr. Ismail merupakan seorang yang memulakan Pertubuhan Rahmatan Alamin ini sebagai orang yang memula menubuhkan, dan juga sebagai kita punya guru yang menyampaikan ilmu dan pidato utama, penceramah utama lah. Dan Tengku Baharudin bin Tengku Ismail ialah pengurusi pertubuhan. Secara administrasinya dia menjalankan, Syekh sebagai seorang penasihat dan penceramah. Saya sendiri pembantu administrasi dalam ini. Dan ini adalah yang dapat hadir pada hari ini jemaah-jemaah kita. Jemaah kita jadi banyak di seluruh Malaysia dan juga gabungan kita di India, Pakistan dan di Timur Tengah merangkumi beratus ribu, puluh ribu orang, ratusan ulama juga yang bergabung kita ya di bawah ini, iaitu ahli sunnah wal jamaah yang kita akui di seluruh Nusantara dan India, Pakistan. Jadi kami
Arab bersatu dapat bersama-sama dengan para ulama di Aceh pada hari ini, dan kami ingin mengetahui di mana yang dapat kami bantu sebagai sebuah NGO, kerana kami punya kontak yang baik di Timur Tengah dan juga di Malaysia, dan juga untuk menghadirkan diri kami bahawa kami juga diberi permit, diberi untuk bersama-sama berdakwah di Aceh ini, memanggil masyarakat Aceh kepada iman, kepada Allah SWT. Dengan itu saya dengan sukacita memohon Syekh Dr. Ismail untuk memberi penerangan, penjelasan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa khalifatihi wa ashabihi kullum ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Ketua MPU dan juga yang saya kasih dan hormati dan saya muliakan, ulama-ulama, barisan-barisan pemimpin, terutamanya Dr. Andes Tengku Razali Muhammad Syam, Ketua MPU Aceh, yang saya muliakan Abu Tengku Haji Daud Zamzami, yang saya kasihi dan muliakan Profesor Dr. Muslim Ibrahim, dan saya muliakan yang berbahagia Dr. Andes Haji Saifuddin MM, yang mengambil masa mengenalkan tentang MPU dan barisan-barisan pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fil awal, alhamdulillah fil akhir, alhamdulillah, alhamdulillah min al-zahir, alhamdulillah fil batin, alhamdulillah ala kulli halin, alhamdulillah, alhamdulillah fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli. Kami amat bersuka hati berada di Bandar Aceh ini atas jemputan wakil dengan penganjur program ini yang ada di kanan saya, Puan Aziza, pengurus Rumah Anak Yatim Johor, yang telah dibantu oleh UMNO Barisan Nasional Malaysia, dan juga Dr. Khadijah. Oleh kerana mereka lah kami dan rombongan kami sebanyak 40 orang berada di Bandar Aceh ini. Sebenarnya tsunami ini sudah pertama berlaku di Kuala Lumpur. Itu sebab nama Kuala Lumpur pun lumpur ni. Banyak sebenarnya pertama kali dilumpurkan. Tapi lumpur tu dah habis jadi lumpur yang lain sekarang ni. Allahu Akbar. Bukan Aceh yang pertama kali kena tsunami. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kami berbangga dan berbesar hati berada di sini. Semoga perjumpaan kita ni akan memberi banyak manfaat di dunia dan di akhirat. Dan kedatangan kami tidak lain hanya berjumpa dengan tokoh-tokoh agama, pemimpin barisan tertinggi di negeri ini, wilayah ini, di mana Allah telah tunjukkan ayat-ayat kebesarannya di negeri wilayah
Aceh ini. Dan kedatangan kami pun memenuhi perintah Allah, sirru fil ardi unzuru kaifa kana. Apa yang telah berlaku di negara ini atas perintah itu. Tapi di samping itu, kita tahu dengan apa yang telah melanda di Aceh ini adalah sebaliknya rahmat. Dari airport yang kecil dulu dah jadi besar, dan orang-orang yang telah pergi menjadi bangsa tsunami adalah syahid di sisi Allah dan di sisi orang mukmin. Jadi kami datang mengambil barakah daripada para syahid yang telah gugur di jalan Allah, dan juga bertemu dengan bapa-bapa yang kita muliakan, yang mengagungkan syiar Islam di negeri ini dan menyambung usaha-usaha para ulama-ulama yang terkenal di muka bumi Aceh ini. Alhamdulillah, saya tidak mau mengucap lama, tapi kami amat bergembira kita dapat bertukar iman, cahaya iman di antara kita. Dan saya ingin khabarkan bahawa kami dijemput di sini dan telah mengadakan beberapa program di masjid dan di tempat-tempat persendirian. Kami secara rasmi ingin meminta izin daripada MPU dan barisan pemimpin tertinggi di MPU agar sentiasa membantu kami, memberi sokongan untuk memudahkan menyampaikan kalimah la ilaha illallah, kalimah agung. Kalimah la ilaha illallah adalah kalimah Allah, sifat Allah, kalam Allah, ilmu Allah yang tertinggi. Kami diizinkan dan ditauliahkan untuk menyampaikan ilmu ini di merata dunia. Tidak sangka selepas rombongan kami baru habis datang daripada Pakistan, disambut oleh puluhan ribu umat di sana. Selepas kami berada di India beberapa bulan yang lepas, ratusan ribu umat-umat telah menikmati ilmu-ilmu tentang iman dan kalimah la ilaha illallah. Kami kini berada di sini dan kami sentiasa ingin bekerjasama dengan MPU di program-program yang akan datang, sebab dah ada banyak jemputan ingin mengadakan program besar-besaran. Kami ingin tahu dari segi legal, dari segi condition, regulation di bawah MPU, dengan cara yang patut kami bergerak, dengan cara yang diredha dan direstui oleh bahagian MPU. InsyaAllah kami dapat respon yang baik apabila umat di sini menerima ilmu iman. Mereka rasa kelazatan iman, mereka rasa kemanisan iman, dan kami tidak lari daripada agenda ulama-ulama Aceh ini dari sejak zaman Sultan Iskandar Muda rahmatullahi alaih dan Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri yang telah memperjuangkan ilmu ini, ilmu iman. Dan kita semua tahu bahawa iman dan la ilaha illallah dan Islam telah bermula daripada Aceh sejak tahun 200 Hijri selepas pemergian Nabi suci Muhammad SAW. Dan kami sentiasa akan mematuhi segala syarat-syarat dan arahan-arahan di bawah MPU. Begitu juga kami telah diarahkan untuk berjumpa dengan Pak Gubernur Dr. Zaini Abdullah. Ini atas kerjasama yang 9 tahun selepas ini kami pernah menyalurkan bantuan-bantuan daripada Timur Tengah, wakil-wakil kerabat diraja di UAE dengan Qatar dan Kuwait dengan sebilangan yang besar jutaan US dollar,
melalui pusat dan juga melalui Pak Yusuf Irwandi, Governor, mantan Governor yang Irwandi Yusuf. Jadi kami tertarik dan diarahkan untuk membantu lagi masyarakat Aceh di bahagian mana yang mereka memerlukan pertolongan. Di tahun 2011 saya dengan rombongan kerajaan Royal Family of Abu Dhabi, The Royal Group, nama grup tu The Royal Group, satu grup yang terbesar dengan income setahun sebanyak 50 bilion US. Kami telah appear di dalam newspaper di Jakarta, gambar saya pun ada bersama Governor Riau dan juga beberapa pemimpin daripada SBY. Pada masa itu kami telah dijemput untuk membangunkan 100,000 rumah dengan 20 stesen, solar power station untuk kawal di Riau. Sebab saya dengar di Riau masih lagi tak ada electricity. Mereka masih di zaman dahulu dengan hanya lampu sahaja. Banyak rumah-rumah menggunakan lampu, bukan elektrik seperti ini. Dan sistem pembangunan perumahan kami amat cepat, boleh membuat sebanyak 1,000 rumah dalam sebulan, tapi rumah yang kecil lah. Dan kami pun banyak membantu pada masa itu melalui kerajaan pusat. Dan dengan rekod yang kami ada ni, kami ingin lagi menyalurkan bantuan kepada ahli-ahli kami. Ahli-ahli kami makna sesiapa yang menghadiri majlis ilmu dan mendekatkan program-program kami, kami akan rekrut sebagai ahli dan kita bagi prioriti utama ke atas mereka. Bukan makna kita tidak mau membantu yang lain, kita juga akan mensenaraikan mereka di dalam list-list orang yang wajib menerima bantuan. Dan kami pun tidak tahu di area mana atau di kawasan mana apa pertolongan yang harus disalurkan. Adakah dalam pendidikan, buku-buku, Al-Quran, ataupun rumah, ataupun facilities, amenities. Ini kita perlu tahu dan perlu ada koresponden secara tertulis hitam putih di antara MPU atau badan-badan yang ingin menerima bantuan-bantuan ini. InsyaAllah kali yang akan datang kami akan buat press statement supaya dengan menyeluruh kita akan dapat tahu bahagian-bahagian mana yang memerlukan pertolongan. Dan kami ingin bekerjasama di dalam hal ini bersama MPU sebagai penyuluh umat dalam syariat Islam dan lain-lain. Itu sahaja buat kali ini dan harap kerjasama, sokongan dan pandangan dan nasihat daripada ulama-ulama yang saya hormati dan muliakan, dan juga daripada pertubuhan yang dirangkum oleh banyak-banyak ulama di Bandar Aceh yang dimuliakan Allah, yang disayang oleh Allah, yang dihantar oleh Allah, ahli-ahli baiknya dan pemimpin-pemimpin ulama yang bertaraf wali-wali Allah seperti Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri dan yang lain-lain. Itu sahaja kali ini. Saya mohon maaf dan semoga Allah memberkati tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang hadir pada majlis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Syekh Ismail yang telah menyampaikan maksud dan tujuan kehadirannya ke Aceh ini, termasuk pada hari ini bertemu dengan MP Provinsi Aceh, di mana kita berbangga sekali atas kehadirannya, dan ini merupakan suatu lembaga, istilahnya NGO, dan dikatakan oleh Dr. Yahya. Tentunya NGO ini lebih banyak kepada dakwah, akhir dan kebaikan. Sehingga Pak Syekh tadi telah mengatakan
ingin kerjasama MOU dengan MPU Aceh ini. Tentu ini suatu hal yang cukup baik barangkali rangka kita melaksanakan tugas-tugas khairat kebaikan seperti yang telah dibuat oleh pertemuan ini, ya ada jadi yang telah buat panti asuhan, ya ini mungkin ke depan juga bisa kita melakukan MOU dengan kami di sini. Mudah-mudahan dengan kerjasama itu MOU kita ke depan bisa saling memberi masukan, terutama sekali adalah menyangkut kebutuhan dari MOU ini untuk mengapa tadi disebutkan. Tentu bisa dalam khususnya MPU untuk adanya kitab-kitab misalnya, ya kitab-kitab Arab itu bisa kita bagi-bagikan kepada ulama-ulama yang ada di Kabupaten Kota. Kitab-kitab penting juga buku-buku untuk sekolah dan sebagainya. Jadi di antaranya barangkali ya yang sangat kita butuhkan. Memang di sini ada perpustakaan kita di atas ya banyak, tapi belum cukup, banyak yang masih kurang. Karena itu barangkali ke depan insya Allah dan kerjasama ini ya mungkin Ustaz Sufiana kapan ini ke depan sekali ke depan apa namanya dengan MOU ya antara pertumbuhan alamin dengan MPU ini juga kemarin dia telah melakukan kerjasama MOU MPU dengan Lemhanas beberapa hari lalu tantangan kita di pasca sarjana IAIN, yaitu itu bertahan selama 5 tahun. Juga insya Allah ke depan pertumbuhan Rahmatul Alamin ini dan MPU Aceh ini akan bisa saling memberikan nasihat dan sebagainya ya untuk ke depan ini. Ya barangkali kami PMPU mengucapkan terima kasih banyak. Barangkali untuk dari pimpin dokter Kali yang kedua kami itu alhamdulillah yang kita perlu adalah apa-apa kitab-kitab yang diperlukan kalau kita dapat nama-nama kita mungkin salurkan bantuan secara kewangan atau kita berikan dan hantar. Kita akan dapatkan organisasi pertumbuhan korporat ataupun NGO di Malaysia dan di Arab yang akan membantu. Kedua, mungkin 6 bulan dari sekarang dengan kerjasama MPU kami berhasrat nak buat satu program besar, satu padang dalam rangka 50,000 atau 100,000 orang membuat program Aceh berselawat dan berzikir bersama ilmu iman atau di bawah kalimat la ilaha illallah. Mungkin kita akan ajukan beberapa topik dan MPU pilih mana topik yang sesuai untuk masyarakat di Aceh. Minta pandangan tuan. Terima kasih. Ya tentunya kami di sini ingin mungkin memberitahu dulu mengetahui tentang ya keberadaan atau yang dinamakan program-program tersebut, program zikir dan sebagainya. Itu tentu punya suatu ada satu aturan yang maksud zikir itu bagaimana, itu kan banyak zikir juga banyak di Aceh Timur, macam-macam juga banyak zikir. Tentu kami sebagai MPU Aceh itu orang akan bertanya itu zikir bagaimana sebagainya. Dia tidak akan meningkat permasalahan barangkali. Ya, pada prinsipnya kami sangat mendukung seperti itu. Mungkin Pak Muslim sedikit tambahan yang kaitan.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Tuan Syekh Ismail, Tuan Burhanuddin, Tuan Yahya, Tuan Dr. Yahya, yang saya lihat sebagai ketua rombongan dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat sekalian, Pak Ketua, Bu Wakil Ketua, marilah pertama-tama kita menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas karunia-Nya yang luar biasa ini bisa mempertemukan pertumbuhan rahmatan lil alamin yang pertama kali saya dengar ini yang berbentuk pertumbuhan ya. Pertama kali kita dengar ini yang ini atas nama pertumbuhan. Ya, kalau ayat tadi sudah beri kita baca. Nah, dengan hanya didaftar di bawah kerajaan Malaysia. Sah. ya, Pertumbuhan society. Macam partai juga ya. Organisasi. saya berorganisasi itu maknanya NGO, jadi berdaftar, bukan liar, ya. Yang mirip juga dengan MPU. Itulah saya kira suatu hal yang sangat berharga pada hari ini bertemunya dua buah pertumbuhan itu. Yang barangkali untuk masa-masa yang akan datang sangat banyak yang dapat kita kerjakan dan sangat perlu kita pikirkan serta kita laksanakan. Apalagi tadi saya dengar Tuan Syekh menyebutkan ikatannya terutama sekali adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi berapa banyak sekarang tantangan yang dihadapi oleh yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah di mana-mana pun di muka bumi ini, itu pasti kita akan berhadapan dengan lawan-lawan itu semua dan tidak mungkin satu persatu seseorang. Nabi lagi. Nabi zaman Nabi lagi. Apalagi di Indonesia ini ada JIL, JIL, dan banyak lagi ya. Bukan jin, JIL. Kalau jin sudah kita ada sini berdoa belum binas. Bukan jemaah Islam liberal. Mengenal jin nanti warna selesai, tapi liberal itu tak selesai. Jadi karena itu, ya barangkali ini adalah perdoaan terbaik persahabatan ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan benar-benar dapat menjadi rahmat dan alamin bagi semua kita. Kita berharap tak hanya antara Aceh dengan Malaysia, tapi juga Indonesia, Malaysia, dan ya di mana-mana pun yang mungkin kita laksanakan ini, karena Islam itu sendiri sebenarnya adalah rahmat lil alamin. Yang kedua, sebagaimana saya sebutkan tadi, pertama kali saya dengar ini sebagai sebuah pertumbuhan, artinya dasar-dasar bijaknya apa, matlamat tujuan utamanya apa, dan lain-lain. Karena kita belum kenal, ini baru pertama kali. Demikian juga MPU di sekira jalan pertama ini, pertemuan pertama ini hendaknya di MPU. Saya berusaha betul ya, MPU. Ini juga kami menjelaskan juga apa nanti juga berkali dikasih buku tentang itu. Kita mengharapkan demikian juga panduan, matlamat dan lain sebagainya ini, sehingga kita saling kenal mengenal. Kata orang tak kenal boleh jadi tak sayang, tapi kalau sudah saling kenal dan sudah sayang, pasti akan tumbuh cinta yang sejati. Yang kedua, yang ketiga, mungkin di Aceh ini ya sesuai dengan perkembangan kami pasti ada tahu, misalnya dapatlah peluang untuk menggerakkan syariat Islam di Aceh ini secara kafah. Tapi harus kita akui bahwa kita ini masih memerlukan banyak sekali perangkat-perangkat itu ya. Yang misalnya tadi ada regulasi itu yang saya bilang. Kita selesai baru 3,5 regulasi lah yang diterapkan. Mestinya dibuat regulasi harus kita buat.
Itu juga barangkali menjadi bahan pemikiran ketika saya akan bersama. Buku itu didukung tadi oleh kita, oleh buku, oleh barangkali kanun syariat yang sudah ada di negeri orang dan sebagainya. Jadi itu juga saya kira hal yang mungkin dari satu sisi. Kalau kami sendiri di Aceh ini agak sulit sendiri menegakkan itu. Sementara dunia, termasuk dunia Indonesia akan berkata kalau di Aceh saja Islam tak jalan, di tempat lain pasti lebih tak jalan lagi kalau di Indonesia ini. Itu artinya apa? Beban sangat berat. Barangkali dalam hal ini, nah di pertumbuhan kita mungkin banyak bisa berpikir, begitu sama-sama kita laksanakan. Itu yang ketiga. Yang keempat, sebenarnya dimaklumi pula sebelum tsunami Aceh ini ada tutup. Sebagai bukti 400-an pelajar Malaysia kami suruh keluar dan tak boleh balik lagi ke sini. Keluar terganggu keamanan di Aceh. Pada waktu itu pasal sejumlah negara pelajar daripada Indonesia datang ke Malaysia untuk menguji pemeriksaan mereka di sana. Bahkan saya mau selesai, tak jadi selesai, kita tahu dia balik ini. Masalah apa? Masalah keamanan. Datanglah tsunami, terbukalah semua kunci, masuklah ke sini bermacam ragam. Mulai daripada barangkali yang paling bagus, misalnya dari Qatar Charity dan sebagainya, dari Saudi di mana-mana, sampai pada yang paling jelek. Yang macam-macam agama, bantuan memberikan sedikit makanan, makanan itu sudah kita temukan dan dasarnya tersisih buku-buku Kristian. Makanya ada yang paling baik sampai kepada yang paling jelek. Ini kesan ini tetap ada, walaupun kita telah upayakan MPU ini Pak Ghazali seperti Panglima Perang menantang itu semua. Namun demikian, ya sama-sama itu karena yang beliau sudah. Tapi masih banyak sisa-sisa yang perlu dikis habis. Saya kira Ustazah ini lebih tahu, so beliau tinggal di sini kan, ya sudah jadi orang sini lah. Makanya apa namanya, barangkali juga di samping bicara dengan kami, kalau ada peluang sama ibu-ibu, tanyalah sama beliau apa sebenarnya yang harusnya kita sama-sama berpikir masalah. Memang orang Aceh, tapi ya sudah Aceh Malaysia. Malaysia Aceh. Waktu itu saya sama-sama beliau ke Malaysia, saya sudah persis orang Malaysia, bukan Aceh lagi. Ya, jadi dalam hal ini untuk mengikis habis, termasuklah jail tadi, termasuk aliran apa yang kemarin itu, medan kawai yang banyak dan sebagainya itu aliran sesat di sini tumbuh. Barangkali untuk mengantisipasi secara permukaan mudah. Bila Abraham misalnya, mereka mengatakan kita ini umat dunia ini tidak bersatu karena ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa, ajaran Islam ini bersatu. Juga semua keputusan Allah. Itulah soalnya kita bercerai berai. Kalau di sini das kasarnya tak ada lagi, sudah dicengkam, sudah disyahadahkan kembali syahadat ulang. Meskipun demikian, ini akar-akarnya ada. Jadi barangkali di sini pertumbuhan kita ini bisa mikir di mana kita menghilangkan akar ini. Kalau permukaan mungkin lebih mudah di akarnya. Ini berarti banyak sekali masalah sehingga kami merasa bahagia sekali mengucapkan selamat datang ke tempat ini. Namun sepertinya tidak cukup waktu untuk kita pikirkan masalah demikian banyak pada waktu yang singkat. Syukurlah ada 6 bulan tadi. Nah, sebelum bulan 6 bulan itu mesti mengkaji kalau orang mau kawin kita tuh kaji dulu ini sebagainya. Saya mau pun tanda perkawinan. Ya sementara itu adalah problem yang segera dihadapi tak hanya oleh Aceh, tapi juga si Malaysia juga. Terutama sekali yang dekat dengan pantai Aceh dan sebagainya yang mirip. Pokoknya inilah akhirnya ini tugas kita bersama. Dan kita harus yakin benar tak ada yang memikirkan masalah ini kecuali kita bersama-sama. Oleh karena itu sekali lagi marilah persahabatan dilanjutkan terus, ukhuwah Islamiyah kita tingkatkan terus,
Ya, semoga insya-Allah akan berjaya. Insya-Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik wa sallim alaihi. Mungkin perlunya sedikit penjelasan ataupun sedikit penerangan tentang topik-topik ceramah ataupun ilmu yang kami sampaikan sini agar minda kita terbuka. Contohnya, ilmu yang kami sampaikan tidak lain apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wal mu'minina wal mu'minat. Di dalam surah Muhammad ayat 19 ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh umat Islam, muslimin dan muslimat agar mereka mempelajari ilmu la ilaha illallah, mendalami ilmu la ilaha illallah, mengenal ilmu la ilaha illallah, menikmati ilmu la ilaha illallah, menghargai ilmu la ilaha illallah, hidup dan mati dengan kalimat la ilaha illallah sehingga mereka dijamin syurga. Man qala la ilaha illallah akhir kalamihi dakhala al-jannah. Dan amat sedih seluruh umat Islam di seluruh dunia selama saya buat kajian 27 tahun. Payah sangat umat Islam nak mati dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Walaupun di sebelah katilnya, tempat hospitalnya, disuruh berulang-ulang kali ucap, tapi namun dia tak dapat ucap. Kalau dia dapat ucap pun dia menyanyi lagu la la li lu la la, tak sampai kepada ilah. Dia stop dengan la la, habis tu disesat kalau Islam li lu la 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 la, tak sampai kepada ilah. 27 tahun kajian saya dengan guru-guru mursyid daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 87 tahun, 100 lebih tahun kajiannya, sebab mereka meninggalkan tuntutan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah kepada 124,000 Nabi dan Nabi kita belajar ilmu la ilaha illallah. Dan saya telah menghasilkan 5,000 muka surat di dalam ilmu kalimat la ilaha illallah, masih tidak habis lagi, masih ditulis dan tulis ke 10 jilid yang telah saya berkongsi dengan Kementerian Al-Ehwal Agama Islam Malaysia dan beberapa kementerian di luar negara. Dan saya telah dijemput oleh banyak universiti, kementerian, malah Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjemput saya sebanyak 40 alim dan 20 pemerhati melihat, dan mereka sangat takjub. Mereka kata, "Hada tauhidul akbar." Ini tauhid yang tertinggi. Bagaimana ilmu ini yang bermula di Mekah dengan Madinah boleh lari ke negara ajnabi? Kita ajami, kita bukan Arabi, dia Arabi. Jadi mereka heran. Dan dalam kajian kami dapat tahu bahawa umat Islam yang meninggalkan ilmu la ilaha illallah ini, mereka mati tanpa dapat mengucap la ilaha illallah. Dan apabila mereka mati tanpa dapat mengucap la ilaha illallah, mereka rugi daripada jaminan syurga yang Allah dengan Nabi dah jamin. Syurga tu wajibatu man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah wajibatu alaihi al-jannah. Allah telah jamin wajib jannah kepada dia. Sekali saya kaji di Malaysia, saya buka seluruh Quran, saya lihat terjemah dia la ilaha illallah. Saya tengok terjemah dia, tiada Tuhan melainkan Allah. Saya tidak tahu di Indonesia terjemah dia macam mana. Terjemah la ilaha illallah di sini. Tadi ringkasnya saya kira sama dengan sama. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Betul tak? Subhanallah. Mungkin saya semalam suruh cari terjemah di rumah anak yatim, tak ada Quran terjemah. Patut kita hantar 100 kopi terus. Immediately, you better send 100 kopi. InsyaAllah. Jadi, okey, confirm ya. Tiada Tuhan melainkan Allah. Subhanallah, 27 tahun kami mengkaji. Sebenarnya Tuhan ini nama syaitan. Terkejut. Oi, ini nama syaitan Tuhan. Kami ingat ini mungkin kesilapan. Kami pergi kaji bahasa Inggeris.
bahasa Inggeris, buka Quran di London, di Amerika, di Australia. No God, there is no God. Sekali kami kaji perkataan tu God, 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 jadi dog. Jadi orang soal kami, ulama-ulama, macam mana awak kata Tuhan ni adalah nama syaitan? Saya kata senang je, Tuhan tu. Baru sekali panggil hantu. Kita ada zikirkan Allah ila Rabbi. Jadi cuba kita panggil nama Tuhan lama sikit, Tuhan tu. Okey, kita terbalikkan pula. Kita panggil hantu sekarang. Tak nak panggil nama Tuhan. Tuhan jadi hantu. Bila kita kaji, Allah ilhamkan bahawa kamu menyembah syaitan, kamu tidak menyembah aku. Surah Yasin yang dibaca oleh semua orang setiap malam Jumaat. Alam aqad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan. Mengapa kamu menyembah syaitan? Macam mana tak menyembah syaitan? Bila asyhadu an la ilaha illallah datang dalam ingatan dia, ilah tu Tuhan, Rabb tu Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin, aku memuji Tuhan. Hantu, tidak ada pujian pada Allah, tidak ada penyembahan pada Allah. Subhanallah. Jadi kami kaji 2 bahasa. Lepas tu kami dah kaji 48 bahasa. Minggu lepas kami jumpa ulama-ulama dari Thailand. Kami tanya apa erti ilah dalam bahasa Thailand. Dia kata pacu. Kamu tahu tak apa arti cupak? Dia tahu, dia sudah mengerti cupak. Dan begitu juga di bahasa Tamil, Urdu, Huda, Cina ke, Deviyu, Filipin, Cina, Chenju, macam-macam bahasa kami kaji. Semua nama-nama yang buruk, yang keji, yang kotor. Itu sebab Allah kata wazarul ladzina yulhiduna bi asma'i. Tinggalkan mereka yang mengotorkan nama aku. Aku ada nama-nama yang cantik, Asmaul Husna. Panggillah kamu dengan nama yang aku wahyukan. Tuhan, God, tak pernah aku wahyukan. Ini adalah ilhamnya syaitan untuk menyesatkan umat yang bukan Islam dan umat yang Islam, supaya mereka tidak dapat tauhid fil asma, tauhid Allah. Kenapa Tuhan tak boleh digunakan? Kalau kita pergi kuil, orang di kuil sana kita tanya, apa kau sembah ni patung-patung ni? Inilah Tuhan aku, dia kata. Kita pergi ke gereja, apa kamu sembah ni? Maryam, Isa, inilah Tuhan kami, dia kata. Kalau orang pergi ke masjid, dia tanya, apa kamu sembah sini? Tak ada patung. Kami sembah Allah. Siapa tu Allah? Tuhan kami. Allahu Akbar. Mana orang mencirikan nama-nama penyembahan yang lain kepada nama-nama Allah. Itu sebab Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Quran, jangan kamu memanggil nama-nama sekutu aku di dalam masjidku. Surah Al-Jin. Allah, sebab jin yang menghilangkan manusia memanggil nama-nama Allah dengan nama-nama yang tak baik selain daripada Asmaul Husna. Dan bukti wujudnya nama yang tak baik kepada Allah, yang disandarkan kepada Allah, adalah Allah mempunyai nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Jadi di mana saja kami pergi, kami kata sebenarnya la ilaha illallah ini adalah rukun Islam pertama. Rukun Islam pertama ada ilmu, ada amalan. Minta maaflah tuan-tuan lebih maklum dan lebih arif tentang hal ini, kita hanya kongsi sahaja. Jadi rukun Islam pertama ada ilmu, ada amalan. 13 tahun Nabi mengajar ilmu dan amalan. La ilaha illallah ada amalan. Serat. Yang kami tahu, rukun Islam kedua, solat, ada ilmu, ada amal. Zakat, ada ilmu, ada amal. Haji, ada ilmu, ada amal. Puasa, ada ilmu. La ilaha illallah ada amal. Ada syahadah. Syahadah sampai mati. Sehingga kita mati dengan syahadah. Baru orang sedar. Jadi kita menyampaikan bahawa la ilaha illallah ni ada terjemah. Terjemah pun kita belum tahu. Makna kita tak kenal ilah. Tak cukup nak kenal ilah, kita kena kenal ilahul wahid. Kalau tidak kenal ilahul wahid, Allah tidak akan jumpa kita di akhirat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la
yusyrik bi ibadati. Jadinya syirik sebab tidak mau. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Mana kalau orang Muslim tidak kenal ilah dan tidak kenal ilahun wahid, mana runtuh kalimah syahadat dia. Dan kita dapat buktikan dengan ratusan hadis, ribuan ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan ilah dan ilahun wahid. Kedua, la ilaha illallah ada makna, la ilaha illallah ada maksud, la ilaha illallah ada objektif, la ilaha illallah ada ilmu, la ilaha illallah ada hikmah, yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Surah Al-Baqarah 269. Ada hikmah, ilmu la ilaha illallah ada hikmah, dan Allah memberi hanya kepada wali-wali Allah dan ahli la ilaha illallah. Dan ilmu la ilaha illallah ada hakikat, kebenaran. Kenapa Allah jadikan ini sebagai satu perjanjian di alamul arwah, di alam hakikat? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana wa ma arsalnaka minka wa ma arsalna, aku tidak mengutus 124,000 nabi kecuali membawa umat kepada la ilaha illallah. Dan ramai sahabat meninggal tanpa solat 2 rakaat, mana dengan la ilaha illallah mereka dijamin syurga. La ilaha illallah ada ilmu asrar, ilmu asrar dan ilmu ghaib. Kenapa kena kenal ilmu ghaib la ilaha illallah? Sebab hati kita di alam ghaib, roh kita di alam ghaib. Roh dengan hati kita ada kaitan dengan Allah, ada hubung kait dengan Allah, dan kaitan itu adalah talian la ilaha illallah. Jadi kalau kita tidak kenal ilmu asrar la ilaha illallah ni, ilmu ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib, nak percaya kepada ghaib mesti percaya kepada ilmu ghaib. Tak ada ilmu kita tidak kenal ghaib, dan hati kita adalah ghaib, akal fikiran kita adalah ghaib. Minta maaf ya, saya ambil masa sekejap lagi saya habiskan. Hati kita ghaib, alam ghaib, roh kita di alam ghaib, hubungan kita dengan Allah ghaib, Allah ghaib, Rasulullah ghaib, malaikat ghaib, Al-Quran ghaib. Jadi la ilaha illallah mengandungi lautan ilmu, mengandungi lautan daripada ilmu. Tuan Syekh, saya mohon diberi banyak maaf sebab ini ada mahasiswa saya. Okey, tidak, insyaallah. Salam menjauh lagi. Sebenarnya sungguh seronok nak kaji sedikit tentang la ilaha itu bagaimana. Sebab apa ni tadi tuan meminta penjelasan sedikit kan, inilah jadi saya sendiri saja mohon maaf. Insyaallah. Mungkin kawan-kawan yang baik. Boleh. Sebab menarik itu ya. Sebab ilah yang kita tahu itu seperti itu. Allah. Assalamualaikum. Jadi minta maaf saya habiskan sekejap. Saya mohon maaf betul. Jadi itu bagus itu kita berkongsi ya. Sementara Tuan Syekh ini belum sembuh dalam bahasa Arab apa itu artinya? itu yang Madinah tanya. Tidak lagi kita. Sebenarnya itu yang tapi dia mohon maaf. Jadi kita boleh berjumpa insyaallah. Jadi masa saya di Madinah, orang Arab, ulama Arab tanya saya, Tuan Syekh, kalau awak cakap ilah bukan Tuhan, luar. Ilah tu saya tanya apa nama ilah? Kamu orang Arab. Dia kata ilah tu ma'bud. Saya cakap tidak. Ma'bud lain erti dia, kereta lain erti dia, lori lain erti dia. Lori membawa barang, kereta membawa passenger. Dia sedar itu ilah bukan ma'bud. Dia tanya saya, Tuan Syekh, kalau ilah bukan ma'bud apa artinya? Saya cakap saya ajami, saya bukan Arab. Kamu orang Arab. Saya datang ke Indonesia. Orang Indonesia yang ajar saya bahasa Indonesia. Saya cakap, kamu orang Arab, patutnya kamu ajar saya bahasa Arab, bukan saya ajar kamu bahasa Arab. Kata tolong bagi tahu tidak. Kami takut kalau kami mati tanpa iman. Sebab kalau tidak mengenal perjanjian kita kepada Allah, makna pun tak kenal, kita akan mati dalam jahiliyah. Dia kata tolong hantar semua kajian-kajian tu. Saya kata tak mau, kamu Wahabi. Kamu Wahabi, besok kamu putar balik. Kamu tak bagi saya masuk ke Madinah nanti. Ke Mekah tak boleh lagi datang. Saya hantar melalui kementerian saya kepada duta Malaysia. Saya bagi salah satu kopi kepada kamu kementerian. Pasti dia kaji. Tuan Syekh kalau tak bagi di akhirat kami pegang saja. Dia tak bagi saya di sini. Alhamdulillah, itulah sedikit sebanyak yang ilmu kita kongsikan secara simple, bukan secara ilmiah yang tinggi-tinggi.
secara simple supaya budak kecil pun boleh faham, tua, muda, yang tak ada ilmu, yang tak buta huruf, nak tulis pun ummi, tak boleh tulis, tak boleh lihat pun boleh mempelajari ilmu. Jadi itulah sedikit sebanyak kandungan ilmu yang kita akan sampaikan di sini lah, ya. Jadi nampaknya tujuan kita ni bukan untuk menyampaikan Islam. Sini banyak ulama-ulama handal-handal dan hebat-hebat, lebih handal daripada Malaysia. Kenapa? Sebab bila kita sampai sini, kita sampaikan ilmu ni, ulama terima. Subhanallah, ini ilmu yang sahih, ini ilmu yang hak, ini ilmu yang tulen dan benar dan murni. Orang menerima. Di Malaysia mereka jahil sikit, walaupun ulama, minta maaf. Dan utama Indonesia lain. Indonesia mereka tinggi ilmu mereka. Sebab sini banyak ulama, tokoh-tokoh, wali-wali. Sana orang tak ada cinta pada wali. Tak mau kenal wali Allah. Tak kenal wali-wali ini adalah nur-nur di dunia ini, di muka bumi ini. Jadi tujuan kami bukan menyampaikan Islam. Kalau kami menyampaikan Islam, Islam boleh menyesatkan kita. Sebab Islam yang dibawa oleh Wahabi menyimpang, Islam yang dibawa oleh Jil tadi menyimpang, Islam yang dibawa oleh Abraham menyimpang, Islam yang dibawa oleh Qadiani menyimpang, Islam yang dibawa oleh Syiah ini menyimpang. Jadi dengan Islam manusia boleh keliru, dia mengikut Islam landasan mana. Tapi dengan iman manusia akan menyatu, bersatu. Sebab kalau dia berpecah atas iman, dia tahu di dalam kufur, dia di dalam kufur. Jadi itu sebab Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu aminu, wahai orang yang beriman, berimanlah kamu, kukuhkan iman kamu, jangan kamu berpecah daripada landasan iman. Islam kamu boleh berpecah sebab kamu ada pendapat-pendapat Syafi'i, Hanafi, boleh berpecah, tak apa. Tapi jangan iman kamu berpecah. Jadi kalau kita dapat menyatukan umat di seluruh rantau Asia ini, bermula dari Malaysia, Singapura, Brunei pun kami sudah ada. InsyaAllah Sultan Brunei akan panggil kami pergi ke istana. Dan juga India sudah terima, Pakistan sudah terima. Dan kalau kita dapat menyatukan umat di bawah bendera iman, umat akan bersatu. Di bawah bendera Islam, umat Islam akan berpecah. Awak punya solat lain, awak punya puasa lain, dia akan berpecah. Jadi yang pentingnya kita sampaikan tentang iman, dan itulah usaha kami. Minta maaf saya terangkan panjang tadi. Inilah sedikit sebahagian ilmu yang kita sampaikan. Ratusan video ada di dalam YouTube, sentiasa boleh dilayari dan ditotoni dan lihat apakah kaedah, manhaj dan rujukan kami hanya dua sahaja, Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi telah janji, apabila kamu berpegang kepada Quran dan Sunnah, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu alaikum sayyidina Rasulullah, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih pada Pak Syekh. Mungkin ya sebelum kita waktu sudah muasal, ada di antara titik yang ingin meminta informasi tentang Aceh NPO ini barangkali. Cuma tentang bantuan tadi, diharap pihak NPO dapat berhubung dengan kami secara surat, supaya dengan surat itu kami boleh pergi kepada sponsor-sponsor yang sah dan berbalik dan nyatakan apa yang diperlukan secara bertulis. Kitab, apa kitab? Orang minta surat tu di endorse oleh Duta Besar Malaysia di Jakarta ke di sini ke? Ya, di sini ada perwakilan consulate. Boleh, consulate boleh. Buat surat tu minta dicop sikit, hantar kepada kami, kepada Pertubuhan Rahmatan Alamin. Nanti kita akan salurkan di mana sponsor-sponsor kita, sama ada di Malaysia, di Timur Tengah dan sebagainya. InsyaAllah
Dan bagi tahu kita ada perkampungan 350 ekar tanah perkampungan mukmin, di mana kita boleh bekerja sama dengan MPU pun kita bukakan peluang ya, insya-Allah mengambil ulama tahfiz dan anak-anak yatim boleh bawa kumpulkan di sana. Lebih baik anak yatim itu keluar dari negara, kita bimbing orang sehingga menjadi insan yang mukmin dan mukminah. Yatim itu cukuplah, insya-Allah. Kita tunggu sini insya-Allah. Terima kasih, dan insya-Allah nanti kita akan membuat barangkali ya kebutuhan sekali menyangkut masalah kita barangkali yang lainnya tidak terasa. Mungkin Tuan Syekh Ismail, Pak Maudin dan ya, serta Ibu Bapak sekalian, tamu kami yang kemuliakan. Barangkali sampai disinilah pertemuan kita pada hari ini. Semoga pertemuan ini menjadi rahmat bagi kita semua. Allahumma salli ala hadza jannah Al-Furqan dan Al-Furqan Masumah. Mudah-mudahan insyaAllah pada kesempatan yang lagi kita bisa ketemu kembali di sini atau ke Malaysia insyaAllah. Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat pulang ke Malaysia besok barangkali. Semoga Allah memberikan keselamatan dalam perjalanan kita dan sampai ke tempat yang kita tuju. Demikian pula kepada ini yang tinggal di Aceh, dua orang ini semoga aman. Tinggal di Aceh ini aman, tenang, dan pun tidak ada apa-apa sebesarnya. Dan untuk akhiri acara ini, untuk kita mengambil berkah barangkali, mari kita minta doa dari guru kita semua, yaitu dari Abu Ustaz Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslim ibadana bil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslim du'ana fashfi maradana warham mawtana. Allahumma ya khairu ayyamina nalqaka wa anta radin anna wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa ansurna ala man adana wa ta'asarna ala man zalamana wa kafi sharra ma hammana wa la tusallit alayna bi dhunubina wa la yakhafuka wa la yarhamuna wa la tazlimu qatana imanana. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا واختم الصالحات اعمالنا واختم الصالحات اعمالنا واختم الصالحات اعمالنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت معنا هذا اجمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله dengan berakhirnya doa maka selesai acara pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pertemuan kita ini merupakan amal kebajikan kita, amal soleh kita. Semoga Allah menerima sebagai amal soleh kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.